Transpirasi. Aduh. Kenapa lu? Sakit punggung? Jatuh? Tahu, celentit kali nih, ngangkat berat. Kayaknya gue ke ini aja ya. Pijit. Apa sih yang lagi beken tuh? Chiropractic apa sih? Chiropractic? Kan ada dokternya kan chiropractic. Dia pakai dokter. Ya, Bukan dokter dokter. chiropractic. Bukan dokter ah. Dokter kali. Ah. Bisa aja kok dokter kan dia bisa. Dokter kan berarti sekolah S3. Tapi bukan dokter. Tulang belakang manusia itu isinya kan serabut-serabut syaraf tuh yang penting banget buat kehidupan manusia. Kita tuh kalau di medis, kalau namanya tulang belakang misalnya patah atau ada operasi harus misalnya ada jarak antara tulang belakangnya tuh menyempit jadi neken ke sarafnya segala macam gitu tuh, itu kita hati-hati banget loh kerjanya. Nah kan chiropractor tuh hubungannya sama tulang belakang banget kan. Ini kebenaran banget gue janjian sama teman gue. Siapa Dokter spesialis ortopedi. Kenalin dulu nih, ini kenalin teman gue. Budi, Saldi, silakan duduk dok. Halo Rati. Apa kabar? Dia kira chiropractor tuh masuk di dalam lingkupnya medis. Gue gitu, bilang gue sih nggak pernah belajar kayak gitu-gituan gitu kan. Dok, kan gue kan sering ke ini kan ke tukang cukur rambut gitu kan, tapi bukan gue cukur rambut gue karena udah nggak ada, gue cuma kerok. Beres, biasanya kan kita kan suka di krek. Nah, gue seneng banget tuh krek, enak, seger gitu. Itu nggak apa kan? Jadi terus terang gue juga dulu seneng tuh di Retak. kalau lagi potong rambut, retak-retakin kan kayaknya rasanya habis itu Ngeri-ngeri plong gitu kan. amat sih lu berdua. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu kalau melihat ini kan ngomongin bagian leher atau otomatis kan leher dan kepala. Kita harus tahu dulu ada apa aja sih di dalam leher itu. Kan di situ ada tulang leher jelas ya, ada sendinya, ada ototnya segala macam yang bikin kita bisa tegak gini kan. Dia ada ototnya. Terus kemudian ada organ yang penting di situ. Pertama jalan nafas. Buat kita nafas dari hidung mulut masuk paru-paru itu lewat situ. Kalau kita di dunia kedokteran atau dunia medis ya, sebenarnya kita nggak mengenal ilmu itu sebenarnya. Dia itu ilmu yang dipelajari oleh tempat lain. Karena kita kalau sampai ada masuk ke dalam ranah ilmu kedokteran atau ilmu medis itu harus sudah ada penelaahan yang lebih lanjut lah. Udah penelitian panjang gitu. Panjang, efek sampingnya bahaya. Intinya untuk mendapatkan manfaat yang banyak buat si penderita dan dengan seaman sedikit mungkin efek sampingnya. Nah, yang kita sayangkan selama ini kan banyak metode-metode yang mengesampingkan itu. Chiropractor tuh harus dimasukkan ke dalam terapi tradisional. Kan tradisionalnya kan ada. Oh. Iya kan? Nah, kalau kayak kita nih obat kita, terapi kita itu udah melalui penelitian panjang banget. Terus kayak gitu sampai akhirnya ditemukanlah satu formula yang mana gini. Misalnya dari 100 orang, 99 orang itu bereaksi sama terhadap treatment itu. Terhadap pengobatan itu. Sementara si yang tradisional mungkin dia ampuhnya bener ampuh. Tapi hanya bisa pada 2 orang atau 3 orang. Jadi nggak bisa disamaratakan. Nah, itu yang harus penelitian lebih lanjut tuh ada di situnya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau lagi sakit punggung, pegel, dipijat, boleh nggak? Boleh-boleh aja, selama memang itu gejalanya memang gejala ringan dan memang bisa diobati dengan pijatan segala macam. Tapi kalau udah berat segala macam, jangan coba-coba deh, karena bukan saya tidak menilai pengobatan A, B itu gagal, tapi kadang-kadang yang kita takut adalah keselamatan atau efek sampingnya. Itu yang bahaya. Kalau dari kita di dunia medis kita udah kita pelajari lah istilahnya, kita udah tahu mana yang bahaya mana yang enggak. Dan sebetulnya sih lebih tepatnya lagi sih karena kebetulan kita di sini nggak ada ahli chiropractor. Kalau ada ahli chiropractor mungkin kita bisa tanya juga sih, ya kan? Gitu maksudnya kita nggak menyampingkan bahwa ada terapi lain selain terapi medis banyak, misalnya kayak chiropractor dari Kanada, terus kayak kita tahu obat-obatan Cina gitu ya, gitu yang umurnya katanya udah ribu-ribuan tahun, lebih tua daripada ilmu kedokteran sendiri gitu. Tapi ya sekali lagi penelitian itu kan data yang sudah diteliti panjang gitu. Betul, dan data yang menjadi pegangan kita gitu kan dalam mengobati, dalam membaca gejala gitu kan. Terus kita harus bawa kemana gitu, karena beda-beda juga kok, beda-beda gejala-gejalanya. Kayak gini aja deh, ternyata WHO itu udah concern sekali sama masalah chiropractor ini.
di dunia katanya ada 40 negara yang sudah membuat hukum tentang chiropractor itu sendiri. Harus sekolahnya di mana, harus ujian kayak apa. Kan kayak gue sama Budi kan, kita kan aturannya banyak banget kan mau jadi dokter tuh. Begitu jadi dokter kita suruh ujian lagi ya Bud ya. Tiap 5 tahun kita harus perbaharui izin kita supaya ilmu kita tuh selalu up to date. Ada penelitian baru apa kita harus tahu. Harus ngikut terus. Nah, dengan caranya seperti itu. Nah, jadi di beberapa negara, di 40 negara itu chiropractor pun sudah diperlakukan seperti itu. Tapi kan di sini belum. Di sini itu kan masuknya ke pengobatan tradisional. Jadi kalau di Indonesia tuh selain masuk ke medis itu disebutnya pengobatan tradisional. Mau datangnya jadi tradisional tuh bukannya cuma dari Cimande, tapi tradisional dari manapun juga. Yang selain dari yang dibelajarin di Fakultas Kedokteran, itu masuknya ke pengobatan tradisional. Yang satu lagi yang mesti selalu orang ingat, ini berlaku yang untuk semuanya. Semuanya nih ya. Semua orang ingat, harus ingat. Ini berlaku untuk semuanya. Apakah itu tradisional, apakah itu konvensional, medis konvensional. Satu lagi, ini yang luar biasa. Tubuh manusia 1 tambah 1 itu nggak selalu 2 loh.